Pilih mana, Bu? Kaya apa miskin? Kaya. Ada yang milih miskin, Pak? Kalau ada, sama-sama kita doakan malam nih. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Pilih kaya miskin, Pak? Ada kehidupan, ada sambunglah. Ini ingat mie ayam semua nampaknya. Ada kehidupan dan ada siang dan semangat ya. Ada siang dan ada kaya dan salah. Nah, ada itu Pak Imam bilang. Kalau ilmunya saya tak seberapa dengan Pak Imam kita. Pak Imam yang bilang. Pak Imam tahunya dari Quran karena belajar dari pesantren. Kekayaan dan kecukupan, Pak, dalam Quran. Kalau Bapak ketemu kekayaan dan kemiskinan, kasih tahu saya ayatnya. Saya tidak ketemu, Pak, sampai detik ini. Kalau siang malam ada. Walail wan nahar. Kehidupan, kematian. Allazi khalaqal mauta wal hayata. Ada kematian, kehidupan. Tapi kalau kekayaan yang ada wa annahu wa a'na wa aqna. Allah memberikan kekayaan dan kecukupan. Nggak apa-apa Bapak kaya, Pak, tapi ingat tauhidkan tangan Bapak ini untuk nolong duafa, fakir miskin, anak yatim. Tetangga Bapak terlilit dengan rentenir, berapa utang kamu? 5 juta. Nih saya bayarin, tapi janji ya, nggak usah minjam utang-utang itu lagi. Kan baik kalau kita sayang. Anak-anak mau latihan apa? Kami mau tapak suci, Pak. Berapa itu bayar instrukturnya sebulan? Katanya 1 juta. Ini 1 juta. Enak. Kalau kaya itu untuk bermanfaat. Ya, jangan dibalik, Pak. Ini anak-anak, kalian mau nyabu, yuk nyabu kita satu malam. Nih beli sabu-sabu. Musibah itu kaya, ya. Tapi dia untuk menolong orang lain. Nah, Bapak dan Ibu, orang ini pengen kaya, dia udah kerja, tapi kok nggak sama dengan tetangganya itu. Dianggap kerja keras itu yang datangkan kekayaan, Pak. Ada juga orang karena kerjanya ringan aja, tapi otaknya bekerja keras, bukan ototnya, cara berpikirnya. Betul, Pak? Ya boleh jadi ada profesi yang kerjanya nggak berat, ringan saja. Cuma karena pemikiran, ide, gagasan, akhirnya banyak uang. Betul Pak ya? Ya. Terkadang banyak mahasiswa yang lebih banyak uangnya daripada dosennya, karena mahasiswanya berusaha. Gitu. Nah orang ini tanya pada ulama, gimana caranya ini? Saya udah kerja siang malam, tapi nggak kaya-kaya. Maka beristighfarlah. Mohon ampunlah kepada Allah. Nah, maka Bapak dan Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, inilah yang ingin saya sampaikan, as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfikina wal-mustaghfirina bil ashar. Orang yang sabar, yang benar, yang taat, orang yang menginfakkan hartanya dan orang yang mohon ampun pada waktu sebelum fajar. Maka dosa-dosa mereka diampuni dan mereka jauh dari siksa neraka. Bapak dan Ibu, tadi Ustadz menyinggung yang terkait dengan kekayaan, ya. Apa memang ada hadisnya? Ini Bu, antara sabar dan kaya tadi ini ada hadisnya. Ini sebagai penutup ya, karena kita nanti ada tanya jawab, ada yang saya bertanya, mungkin ada Bapak yang bertanya, ada kuis nanti untuk anak-anak. Rasulullah SAW bersabda, ya. Rasulullah SAW bersabda, ya, yaqulu ma yatasabar lisabarhu. Barang siapa yang berusaha untuk sabar, maka Allah akan menjadikannya sabar. Ya, Pak. Kalaulah komandan itu sabar dengan tingkah bawahannya kemarin itu, sabar ya, tidak jadi ditembak itu. Betul, Pak? Karena tidak sabarlah habis semua. Karir habis semua. Dibangun bukan waktu yang singkat. Betul Pak? Habis semua itu. Berhenti. Coba kalau sabar Pak, ya dihukum aja dengan sesuai aturan. Kan ada kan Pak ya? Aturannya bukan dibunuh.
bukan direncanakan pembunuhan, karena tidak sabar. Seharusnya minta sabar itu. Kalau tidak sabarlah, ada anak yang membunuh orang tuanya. Sudah terjadi di muka bumi ini, Bu. Saya masuk sel tuh, Bu, di ujung Batu. Tapi katanya gangguan jiwa, nggak bisa pakai baju celana, dipisahkan tuh kerangkengnya dari yang lain. Di pusat rehabilitas di tempat kawan saya ujung Batu, selnya tidak disamakan sama yang lain. Jangankan orang lain, Ustadz, kata kawan kiai yang sana, ibu ayahnya dibunuhnya, orang tuanya dibunuh. Ngeri. Mungkin apa menyebab anak ini? Ya lingkungan. Yang kedua nggak sabar. Orang tua nggak mampu, tapi anaknya pengen juga motor besar itu. Orang tua nggak ada duit, tapi mintanya mau yang besar juga itu. Nggak sabar. Banyak tuh lagi sholat ibunya dibacoknya mungkin. Bu, antarkan anak-anak ibu pengajian di musola ini, Bu. Biar dia nanti anak cucu kita jadi orang yang benar. Ya. Sedih kita gitu. Ya. Nah, kalau sabar anaknya, dia akan bersyukur apapun yang diberikan orang tua. Nggak memaksakan dalam kehidupannya. Betul, Pak ya? Doakan semoga anak-anak kita anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya, wa may yastaqni yu'nillah. Masya Allah. Barang siapa berusaha untuk kaya, maka Allah akan mengkayakannya. Jemaah pilih mana? Kaya, sederhana, dermawan, atau miskin, sombong? Pilih naik. Tidak ada yang pilih kedua. Pasti semuanya pilih yang pertama. Barang siapa berusaha untuk kaya, maka Allah mengkayakannya. Nah, maka hadis ini pun ditutup ya Bapak dan Ibu, ya. Wa ma ajidul lakum rizqan awsa'ah min sabr. Selama ini kita tahunya kaya itu kalau rumahnya besar, mewah, mobilnya mewah. Tapi ternyata dari hadis ini dijelaskan, barang siapa yang tadi berusaha untuk sabar, maka Allah menjadikannya sabar. Barang siapa berusaha untuk kaya, maka Allah mengkayakannya. Barang siapa menjaga diri, maka Allah akan memelihara dirinya. Dan aku tidak mendapati untuk kalian rezeki yang lebih lapang daripada apa, Pak? Aku tak mendapati ya untuk kalian rezeki yang lebih lapang daripada uang apa sabar, Pak? Kalau ujungnya yang saya bacakan ini, rizqan awsa'a min sabr. Uang atau sabar, Pak? Orang, Pak, banyak uang, kalau tidak sabar ya, ketua Pak Imam takut. Banyak udah gaji ya, karena tidak sabar dengan gaji yang ada itu. Tidak bisa macam ini, harus main judi online aku. Coba tuh, karena tidak sabar, betul Pak? Binasa habis, betul Bu? Tidak sabar dengan gaji yang ada, udahlah. Jual narkoba pula lah, jualan aja ini biar dapat uang banyak ini. Betul Pak? Pedagang kalau tidak sabar bisa nipu, dah Pak? Bisa, sangat bisa itu. Betul Pak? Orang beli cabai di pasar tuh, tukang cabainya Pak, orang beli cabai tidak beli tepung, tapi cabai gilingnya dicampur tepung. Ibu beli cabai apa beli tepung, Bu? Kalau tahu Ibu cabai giling itu dicampur tepung, mana mau Ibu beli, Bu? Gak mau. Ibu beli cabai, bukan beli tepung. Tapi dia mau untung besar. Dia gak sabar dengan yang ada hari ini. Ketahuan, dilaporkan, layanan konsumen, pemerintah hadir. Makanya ada OJK. Di mana pasarnya tradisional, siapa pelakunya ditangkap, habis kan? Binasa, karena tidak sabar. Ada lembaga meteorologi itu apa ya, menimbang kir, karena tidak sabar timbangannya dimain-mainin. Kaedahnya Pak, zin wa alji, timbanglah dan lebihkan. Karena tidak sabar, akhirnya macam-macam.
ketahuan, ditutup lah itu. Betul Pak? Kamu mulai besok nggak bisa jual, timbangan kamu tidak akurat karena tidak sabar. Karena tidak sabarlah banyak orang melakukan korupsi. Na'udzubillah. Ya, padahal rezeki yang lebih lapang itu adalah sebuah kesabaran. Sabar. Mahal nilai kesabaran Pak. Doakan saya menjadi suami yang sabar ya Pak. Buat istri-istri saya. Maaf, pada istri saya. Doakan saya sabar buat anak-anak saya. Amin ya Rabbal. Tak mudah. Ya. Baik Pak, sampai di sini ada pertanyaan. Ada pertanyaan dulu dari ayah, bunda, bapak, ibu. Kalau tidak ada, langsung ke anak-anak nih. Ibu ada bertanya Bu? Cukup? Cukup Bu? Cukup. Bapak ada yang bertanya Pak? Silakan Pak. Terima kasih waktunya. Ya. Kalau kita hitung Pak Ustaz, amalan atau ibadah yang kita perbuat kayaknya kurang tipis kita Pak Ustaz. Iya. Ini Nabi Adam aja yang udah kita buat. Jadi kita beramal ini mengharapkan pahala dari surga atau mengharapkan ridho Allah. Iya. Ridho Allah. Kalau dengan amalan kayaknya kurang. Tapi justru karena rahmat ya, kasih sayang Allah itu kemudian Bapak masuk surga. Tapi rahmat Allah ini kepada orang pelaku taat, bukan maksiat Pak. Dan amal soleh itulah menunjukkan kesungguhan, keseriusan kita ingin meraih ridho Allah. Ridho Allah itu tidak turun pada dalam lingkaran orang mabuk-mabuk Pak. Ridho Allah itu turun dalam lingkaran zikir gitu. Maka kita pilih dalam halaqah Quran, zikir, majelis ilmu, itu turun. Kayak ini nih malaikat-malaikat lagi mengepakkan sayap-sayapnya, lalu berdoa untuk kita, semoga Allah ampuni dosa-dosa kita gitu. Nah, karena terbatas ada amalan cerdas Pak, dan Bapak sudah melakukan. Iza matal insan in qata'an amaluhu ila lisalasin shadaqatin jariyah. Apa itu? Sedekah jariyah. Ada kan? Ya. Yang mana Ustaz? Itu tempat wudhu kami. Masuk Pak. Siapa nama Bapak tadi? Maaf. Pak Rinal. Pak Rinal dagang Bu. Kemudian untungnya itu dari tangannya wa anfiqu fisabilillah. Tempel Pak, jadi tempat wudhu di musola Riyadul Jannah. Saya tak mendoakan Pak Rinal meninggalkan kita Pak, tapi entah kita dulu, entah Pak Rinal dulu, kita nggak tahu. Saya nggak tahu Pak, apakah Pak Imam dulu, saya belakangan, atau saya belakangan Pak Imam duluan, saya nggak tahu. Sama juga tuh sebenarnya. Rahasia Allah kata Pak Imam. Tapi Pak Imam nempel uangnya Pak, jadi tempat wudhu. Dia nggak ikut berwudhu lagi, kita yang berwudhu. Dia sudah di alam barzakh. Mengalir nggak pahalanya Pak? Mengalir tuh Pak. Sampai nanti ya pengadilan akhir. Itu amalan orang cerdas. Makanya masuk dia itu Pak. Mana ayat tadi yang menjelaskan kepada kita? Masuk nggak orang berinfak tadi? Wal munfikina sebelum wal mustakfirina. Sabar, benar, taat, infak, dan beristighfar. Kan gitu kan Pak? Termasuk tuh yang malnya, yang hartanya itu berinfak. Nah apalagi sedekah jariyah yang disebut dengan wakaf. Jadi kira-kira Bapak dan Ibu, saudaraku di sini pengen enggak musola Riyadul Jannah ini lebih bagus dari hari ini Pak? Pengen enggak punya AC yang lebih bagus nanti? Karpet yang lebih bagus? Nah, jangan pengen aja, ikut menyumbang kan? Dan ternyata terbukti tempat duduknya lebih bagus sekarang Pak. Nah, itu dia amalan orang cerdas. Itulah yang mengantarkan kita pahalanya mengalir di saat amal kita terbatas. Tapi kemudian ketika kita meninggalkan dunia ini, pahala kita terus mengalir walaupun usianya berakhir. Walaupun usianya berakhir. Terima kasih ya Pak. Itu amalan orang cerdas Pak. Mudah-mudahan dengan infak, sedekah jariyah yang Bapak berikan, Ibu berikan, Allah meridhoi. Amin ya rabbal alamin.